apa kabar? Hari ini SMA Negeri 1 Bangli tengah melaksanakan upacara bendera untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar 5 sila, tapi juga sebagai dasar, semangat, dan juga filosofi untuk berkehidupan berbangsa dan bernegara. Penasaran dengan bagaimana teknis pelaksanaannya? Yuk simak liputan kami selengkapnya. Pada tahun 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK untuk bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong. Keberagaman dalam yang ada merupakan berkat yang dirajut dalam identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Demikian pidato pada hari ini. Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Bagaimana cara kita untuk memaknai hari kelahiran Pancasila ini? Oke, hari ini ya, pertanggal 1 Juni, itu sebenarnya adalah memori kolektif kita bersama. Karena 1 Juni 1945 itu seorang putra terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa ini bernama Soekarno itu menggebrak sidang BPUPKI. Dan Soekarno kemudian menawarkan satu ide atau gagasan tentang dasar falsafah negara kita. Atau kalau dalam pidato 1 Juninya waktu itu Soekarno bilang filosofische Grundslag. Jadi apa itu sebenarnya Pancasila? Dia juga bisa kita maknai sebagai kristalisasi dari nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia, seperti itu. Bahwa 5 dasar di dalam Pancasila itulah yang bisa membuat kita itu bersatu, gitu ya. Dia menjadi fondasi kita bersama dalam rumah besar bernama Indonesia. Nah, maknanya apa dengan peringatan Hari Lahir Pancasila itu? Kita diminta atau diharap untuk mengingat bahwa dengan Pancasila itulah hari ini kita bersatu. Kita di Indonesia mempunyai banyak sekali suku, kemudian banyak sekali bahasa, agama, budaya, tradisi, tapi toh kita bisa bersatu sebagai sebuah bangsa dan melalui ini bersama-sama. Pagi. Perkenalkan, saya dari tim jurnalistik Semanici yang mencari kakak nih terkait peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Juni. Sebelumnya, bisakah kakak mengenalkan diri kakak terlebih dahulu? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ibu Tusana Abimanyu, biasa dipanggil Sena, dan saya berasal dari kelas 10C, kelas 10E. Baik, saya mulai dari pertanyaannya kak. Yang pertama, menurut kakak, sebagai generasi muda Indonesia, perlukah kita memahami Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Baik, saya menjawab sebelumnya. Kita sangat perlu, apalagi sekarang berkaitan dengan hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni, dan kita diharapkan sebagai generasi muda untuk memiliki pedoman dan juga tujuan sebagai falsafah kita, di mana dalam mengamalkan Pancasila untuk cara kita berpikir dan juga cara kita bertindak sesuai dengan ajaran dan pengamalan dari sila-sila dari Pancasila. Baik, yang kedua, apakah ada pesan untuk generasi muda lainnya guna merawat dan menjaga Pancasila sebagai falsafah Indonesia? Pesan saya sebagai generasi muda, di mana kita sebagai generasi muda harus bisa berpikir dengan kreatif, bisa berpikir dengan jernih, dan bisa terhindar dari aksi radikal serta berita-berita hoax sebagai generasi muda, serta bisa memahami bagaimana sih dalamnya tentang nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Baik, terima kasih kak atas waktunya. Sebagai generasi muda Indonesia, perlukah kita untuk memahami Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Baik, jadi sebagai generasi muda tentu kita itu harus bisa mempelajari dan juga memahami tentang Pancasila tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila itu kan pedoman hidup bangsa. Jadi dalam kita melakukan suatu tindakan atau ketika kita bertindak itu harus sesuai dengan norma, dan agar tidak melenceng dari norma tersebut, kita harus mempelajari norma tersebut, dan norma itu juga berkaitan dengan Pancasila tentunya.
Baik, yang terakhir, apa pesan kakak kepada generasi muda lainnya guna merawat dan menjaga Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia? Baik, pesan-pesan untuk kita semua nih sebagai generasi muda bangsa Indonesia, tentu kita harus mempelajari dan juga memahami Pancasila tersebut. Kemudian karena di Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, tentu kita juga harus menanamkan jiwa-jiwa toleransi agar tidak terjadi perpecahan. Baik, terima kasih Kak atas wawancaranya. Terima kasih.